Nah, tetapi yang giliran yang sekarang ini ngomongnya ceritanya tentang kecurangan. Intinya kami ini dipaksa untuk melakukan kecurangan. Gitu intinya. Wah, gimana itu gitu kan? Kok bisa gimana? Nah, jadi mulailah dapat semua data ini. Bang, tolong ini dipantau karena ini ada kecurangan gitu kan. Jadi itu dengan begitu vulgarnya ya menurut saya ya. Jadi begitu ada info partai ini tidak cukup untuk dia bisa dinyatakan memenuhi syarat, keluarlah itu instruksi. Di sini masih kurang sekian provinsi. Bantulah ini. Kira-kira gitu. Dan itu di 24 provinsi perintah. Jadi baru akan dalam waktu tidak terlalu lama lagi mereka yang baru satu periode ya kelihatannya berharap ya misalnya atau berharap udah 2 periode berharap nanti bisa masuk ke atau harus ke naik lebih atau pindah kamar istilah mereka. Yaitu ke Bawaslu. Nah, kira-kira begitu. Loyalitas tak terbatas. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini kan apa slogan-slogan yang menurut saya tidak tepat gitu ya. Merusak. Nah, betul. Terus diintimidasi dan kemudian memang ada kalimat akan di rumah sakitkan. Nah. Bang, tolong ini dipantau karena ini ada kecurangan gitu kan. Ya, KPU daerah. Nah, oke, apa? Nah, dia nggak. Artinya komunikasi Pak Haidar dan kawan-kawan KPU daerah masih bagus lah ya. Kami ya alhamdulillah teman-teman itu karena kan kegiatan saya di Netgrid itu kan yang nggak pernah lepas dengan pemilu kan. Jadi mereka punya keinginan ngobrol, diskusi, kita ketemu dan sebagainya. Nah, tetapi yang giliran yang sekarang ini ngomongnya ceritanya tentang kecurangan. Intinya kami ini dipaksa untuk melakukan kecurangan. Gitu intinya. Wah, gimana itu gitu kan? Kok bisa gimana? Nah, jadi mulailah dapat semua data ini gitu ya. Ya, tidak mungkin. Ini data ini kan berarti data yang bersamaan yang dibuka oleh CNN dengan Tempo ya. Kayaknya sumber yang sama itu. Ya, Pak, saya tidak tahu, saya nggak mau komentar, tapi saya tahu betul itu. Ya, kira-kira gitu. Saya tahu betul itu, gitu ya. Nah, jadi itu dengan begitu vulgarnya, ya menurut saya ya. Jadi begitu ada info partai ini tidak cukup untuk dia bisa dinyatakan memenuhi syarat, keluarlah itu instruksi. Di sini masih kurang sekian provinsi. Bantulah ini. Kira-kira gitu. Dan itu di 24 provinsi perintahnya. Banyak sekali ya. Oh iya, jadi artinya apa? Artinya ini bukan sporadik, bukan kecil-kecil. Masif. Iya, gitu ya. Nah, itu ada. Nah, dilakukanlah. Padahal itu di level kabupaten kota baru aja selesai. Sistem sipol ini ya, terlepas sejumlah kekurangan, catatan tadi ya. Tetapi teknologi itu kan membantu untuk bekerja, termasuk membantu mengetahui informasi yang tersebar itu langsung bisa kelihatan. Nah, dari situlah begitu KPU daerah selesai verifikasi faktual, dia sudah masukkan datanya kan. Di situ kan akan kelihatan di kabupaten ini partai ini memenuhi syarat, di sini tidak, gitu kan. Kemudian bisa naik di rekap ke atas bisa kelihatan. Oh ini. Nah, ada partai yang kelihatannya diinginkan memenuhi syarat, tapi belum. Nah, disitulah keluar ada perintah instruksi itu terbatas di kalangan KPU provinsi, kira-kira gitu ya. Nah, yang punya provinsi yang belum itu. Nah, suruhlah dirubah.
di lapangan itu. Terkagetlah yang di lapangan itu. Komisioner di daerah ya. Bukan saja komisioner, karena ini jalurnya kemudian perintah kerja itu melalui sekretariat jenderal. Dua jalur berarti. Dua jalur ya. Nah, karena apa? Karena memang yang melaksanakan verifikasi itu ke lapangannya itu adalah orang-orang sekretariat di tingkat daerah. Gitu. Nah, pada saat itu mereka sudah simpulkan dan sudah diputuskan melalui pleno. Ya? Udah pleno berita acara KPU Kabupaten Kota tentang verifikasi faktual tahap pertama itu. Lolos, tidak lolos, dan sebagainya. Belum memenuhi syarat, kira-kira gitu kan. Disuruh dirubah. Ngerubahnya gimana? Dibuka lagi itu sipol, ya, yang tadinya belum memenuhi syarat partai ini, karena yang memenuhi syarat keanggotaannya masih sedikit, masih banyak yang tidak memenuhi syarat keanggotaannya. Itu dibalik aja, dirubah angkanya. Gitu. Tinggal entry point-nya. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian di generate lagi, ya kan? Tadi ada lampiran, ya, diproduksi dari sistem itu lampiran dan berita acara. Disuruhlah tanda tangan lagi. Komisioner itu terbelah dua. Ya. Ada yang menolak, ini nggak terlalu banyak. Yang lain tanda tangan, tetapi juga dengan ketakutan, tekanan. Karena proses pemilihan kan lagi berjalan kan? Baru akan, komisioner kan gini. Komisioner, ya kan? Jadi baru akan dalam waktu tidak terlalu lama lagi, mereka yang baru satu periode, ya kelihatannya berharap, ya misalnya, atau berharap udah 2 periode, berharap nanti bisa masuk ke atau harus ke naik lebih atau pindah kamar istilah mereka, yaitu ke Bawaslu. Nah, kira-kira begitu. Jadi macam-macam lah ya. Tapi intinya itu disebutkan sebagai kita ini lembaga hierarkis. Jadi ini tegak lurus, nah gitu ya. Nah kira-kira begitu. Loyalitas tak terbatas, nah kira-kira kayak gitu. Nah ini kan apa slogan-slogan yang menurut saya tidak tepat gitu ya, merusak. Nah betul, terus diintimidasi dan kemudian memang ada kalimat akan di rumah sakitkan, nah, gitu, di rumah sakit, nah, misalnya begitu, banyak-banyak lah, macam-macam modelnya. Nah jadi itu diupayakan terus karena memang akhirnya di verifikasi tahap pertama yang dimintakan untuk bisa lolos itu nggak berhasil bisa lolos. Karena di satu provinsi saja kabupaten kotanya tidak cukup 75%, nggak bisa kan? Gitu. Nah itu terjadi akhirnya gitu. Nah terus bagaimana ini menuju masa perbaikan dan verifikasi tahap kedua? Nah, itu lebih masif lagi. Nah, jadi udah menyangkut nasib itu. Perbaikan udah. Iya kan? Dan itu jadi tidak juga satu partai, beberapa partai. Nah, seperti yang dikeluar di CNN kan kita jelas sekali dengan ya kita teruskan bantu atau lancarkan partai-partai ini nggak disebut gitu ya. Kalau kita lihat data detailnya kelihatan gitu, tapi bukan partai nah gitu kan, jelas sekali disebutkan. Ini instruksi dan sebagainya gitu kan. Nah, untuk bisa ikut verifikasi tahap perbaikan yang kedua di ujung ini, itu dokumen administrasinya kan harus lengkap, harus rapi. Nah, di dalam video atau suara telepon itu juga kan kelihatan gitu. Masukin aja dulu, MS-kan saja dulu administrasi ini, nanti baru ditata lagi, nah gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi ini berlangsung di mana-mana dan itu memang jelas diinstruksikan gitu. Nah, saya ada dapat informasi Pak Haidar ya. Saya salah sedikit. Ya, enggak apa-apa. Ada satu provinsi itu dia ada satu pun yang lolos. Oke. Ada satu provinsi dan itu kawan kita dapat informasi dari komisioner juga. Yang terbelah tadi. Ya. Tidak termasuk di 2 daerah yang diperebutkan yang kan yang dipersoalkan soalnya kan Sulawesi Utara dan di luar itu maksudnya ada lagi. Oh iya.
Iya. Pertama yang disebut itu Papua. Oke. Dan itu udah kebayang kan sebetulnya. Tadi kan kita tahu bahwa persyaratan partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu itu kan sangat berat ya, sangat luas, nasional, terutama keanggotaan itu sangat berat. Dan kita tahu kan masyarakat kita ini sekalipun plural, tetapi kalau kita turunkan ke tingkat yang bawah, itu kan yang di sini adalah dominasi etnis ini, golongan ini ya gitu. Jadi itu warna-warna kekuatan politik juga kan. Warna-warna lokal. Nah, yang tidak mungkin kalau partai ini berkembang di sana bisa dengan mudah masuk di sini kan, kira-kira gitu. Jadi kesulitan itu malah tadi mana-mana. Jadi logis saja kalau kemudian itu ada yang memang kesulitan semua, ada yang banyak di sini, di sana lain lagi gitu. Itu. Yang apa namanya Pak Ira, yang kontradiktif itu satu daerah Papua, satu Aceh dan Sumatera Barat. Itu oke. Papua inti mewakili timur, mewakili barat, Aceh dan Sumatera Barat gitu, dan yang warna-warni tadi. Iya, justru itu. Dan Sumatera Barat itu saya punya info, mereka sempat menolak semua di bagian pertama. Jadi ini bagaimana cara KPU daerah itu merespon terhadap instruksi ini juga beragam. Ada yang memang udah enggak, kita apa adanya saja, iyain aja gitu, tapi dikerjain apa lapangannya seperti yang kita harusnya lakukan gitu. Tapi sebagian besar memang diterapkan dengan keterpaksaan gitu ya. Hati nurani mereka sebetulnya tidak bisa, nggak sanggup ini gitu ya. Nah, tetapi ini terus setelah akhir verifikasi tahap pertama sampai di akhir itu terus ditekan, pokoknya ini adalah lembaga yang hierarkis. Jadi ya semua harus loyal gitu, apalagi kalau tegak lurus, apalagi kalau pintunya itu di sekretariat itu, kita ini kan ASN, kita ini kan pegawai negeri ya, kira-kira begitu.